share ke teman-teman, karena kuncinya gini. Terus satu kuncinya, kita jangan pernah takut, jangan pernah rugi untuk share ke teman. Kenapa? Karena teman kita memang kompetitor kita, tapi teman-teman kita itu. Nah, ngomongin tentang penelitian nih teman-teman. Nah, kalau Pak Ari sendiri sebenarnya penelitian Pak Ari ini lebih temanya ke arah apa sih sebenarnya, Pak? Saya lebih ke kimia organik bahan alam ya. Oh. Ya, jadi akhirnya saya bekerja sama dengan teman-teman di biologi, di farmasi, di kedokteran gitu kan. Jadi saya butuh mereka karena kita kerja sama tim untuk di luarannya nanti outputnya itu membuat untuk produk obat ya, obat-obat untuk beberapa activity gitu siapa. Jadi ke macam-macam ke anti malaria ke sana. Tapi itu proses panjang. Kami juga kalau dihitung saya jadi dosen kan baru ya pas 15 tahunan ya. Jadi targetnya kan kita punya roadmap sampai 30 tahun kan. Jadi kita punya roadmap di tim riset itu 30 tahun. Jadi 10 tahun pertama apa, 10 tahun kedua apa, 10 tahun ketiga apa. Nah, kemudian tim itu kita di masing-masing kayak fishbone itu sama kita cek, oh ini yang belum, ini ada belum, yang belum. Jadi nanti targetnya sempurna di 30 tahun itu. Ya yang penting kita sehat dulu ya. Kita sehat. Jadi memang dari awal memang udah dibikin roadmap jangka panjang ya, Pak ya? Iya, kita karena saya sejak awal memang begitu lepas dari dari S2 itu sudah di backup dan dikasih nasihat banyak ya dengan dosen-dosen saya di Unpad dan juga dosen-dosen di Undip dulu kan harus seperti ini. Jadi sejak awal sebenarnya kalau kita startingnya sudah yakin ya kita jadi tahu ke situ. Tapi ada juga yang mungkin teman-teman lagi cari bentuk ya. Iya. Nah, dari teman-teman yang nyari bentuk. Nah, boleh deh Pak dibagi deh. Tips and triknya nih. Ya, kalau teman-teman yang nyari bentuk, jangan lama-lama maksud saya bentuknya itu ya. Target kita jadi dosen apa sih gitu kan? Kan jelas kan Tridharma ya. Mengajar, meneliti dan mengabdi. Dan ujung tombaknya yang pertama jelas kita mengajar, kemudian di backup dengan penelitian supaya pas pembelajarannya itu kita berbasis penelitian ya, kalau bisa dari hasil riset kita. Nah, kemudian untuk supaya kita tetap eksis nih riset ya, pertama kuncinya belajar. Jadi setahun ya, misalkan setahun kita mencatat kementerian ini, misalkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti kemarin ya, sekarang menjadi dipecahkan jadi Kemendikbud dan ke Ristek Brin ya. Nah, dalam setahun itu periodisasinya seperti apa? Bulan Januari apa yang keluar? Bulan Februari apa? Bulan Maret apa? Bulan April apa? Mei, Juni sampai November ya, karena biasanya Desember kan November akhir tutup anggaran ya. Nah, itu kegiatan itu apa? Kalau kita belum siap, coba dulu misalkan insentif buku ajar, insentif artikel terbit internasional, insentif haki gitu kan. Coba aja dulu. Dari coba itu dulu, nanti kita hasilnya diterima atau enggak. Kalau enggak, pelajari salahnya apa. Sehingga kita bisa prepare tahun depan. Nah, tahun depan. Terus kalau saya, di situ saya mapping, saya punya ruangan kerja sendiri di rumah. Jadi saya buat kayak lemari perpustakaan ya. Nah, jadi Kementerian Ristek, Kementerian Dikbud gitu kan, terus non kementerian ini gitu kan. Jadi ini satu map, satu folder insentif haki, insentif apa gitu, jadi kayak gitu. Jadi terus habis itu per map ada per tahunnya. Terus nanti eksekusinya diterima gagal gitu ada. Jadi ada sudah ada status gitu. Dan di laptop pun sama, sama. Jadi kita foldernya. Jadi folder tahun 2019, folder tahun 2020. Jadi benar-benar sudah kita arsip dengan baik gitu kan, arsip dengan baik. Sama juga untuk mahasiswa juga sama, kita arsip skripsi bimbingan ini. Sudah lulus, belum lulus, terus misalkan PKM 5 bidang, bimbingan A, bimbingan B, diterima, gagal. Dan jadi proposal yang gagal itu jangan dibuang, karena itu kan kita buat di roadmap kita kan, jadi kita simpan, kita ajukan lagi tahun depan, kita pelajari lagi salahnya mana, jadi kita peluangnya ke sana. Jadi akhirnya kita bisa tiap tahun itu bisa ngajukan terus. Nah, ketika kita gagal ya jangan sedih. Sedih boleh sih 1-2 hari ya. Sedih boleh 1-2 hari itu wajar manusia. Nah, setelah itu boleh kita perbaiki lagi. Nah, kita juga harus pantengin terus itu webnya. Misalkan kalau di Ristek Dikti kemarin kan Simlitapmas gitu kan. Kalau yang
Ristek itu juga ada, Direktorat Riset dan Pengembangan juga ada, karena tidak semua pengumuman di Simlitapmas, tidak semua pengumuman di Simlitapmas juga. Kalau dulu mahasiswa pengumuman kan di Belmawa, gitu kan, di Belmawa. Nah, pantengin terus Belmawa, termasuk kadang ada di Direktorat Belmawanya, kadang ada di Sim Belmawanya, ada di situ. Jadi pantengin terus itu. Terus kalau bisa, sekalipun kita nggak ikut, misalkan ada riset kolaboratif internasional ya, kita belum bisa ikut nih karena ternyata administrasi belum cukup ya. Saving aja dulu, di download, saving, kita pelajari. Ini kira-kira kita mau bisa lagi tahun kapan ya, gitu kan? Kita butuh prepare berapa tahun nih, seperti ini kita saving, gitu kan? Terus nanti ditulisin, ini no action, belum ada action, gitu kan? Nah, terus nanti tahun ini buka lagi kembali, gitu kan? Termasuk beberapa pendanaan misalkan yang sangat susah tuh kan kayak JSPS ya, karena dia riset kerjasama dengan Jepang kan, itu kan dia kan diambilnya cuma setahun 4 tim ya. Nah, itu kan persaingannya ketat. Nah, itu prepare-nya belum panjang gitu kan. Nah, belum networking-nya kan. Nah, kemudian juga sama ketika kita sudah sudah cukup nih di nasional ini, kita coba untuk internasional, kita cari networking gitu kan, riset yang untuk misalkan pendanaan Eropa macam-macamnya kan, kita cek dulu pendanaan seperti ini, kita pelajari dulu gitu kan. Terus kemudian ini kolega kita mau cari yang mana nih, misalkan kita hitung per negara, jadi kita ada folder per negara gitu kan, terus per universitas yang kita inginkan gitu kan. Nah, kemudian dijalin dulu komunikasi baik supaya mereka, kita juga kadang kita merasa terlalu jauh ya dengan mereka ya, karena kita ngelihat dari CV-nya, dari publikasinya kan udah tinggi banget kan, kita di posisi mananya ya. Jadi setiap kita mau kerja sama ke luar negeri, ini banyak banget nih, masa full di sana kan harus ada yang kerjakan di Indonesia juga kan, gitu kan. Nah, kita harus lihat dari situnya. Jadi akhirnya dari tim itu kita tahu, oh tahun depan kita ikut yang ini, tahun depan kita ikut yang ini, gitu kan. Oh, ini udah dapat, karena ada beberapa di Dikti itu kan kita hanya boleh 1 kali ikut kan. Jadi yang ini sudah dapat kita, berarti berikutnya ke sini seperti itu. Jadi ke situ konsepnya ke sana. Jadi sebenarnya memang skema penelitian tuh banyak banget Pak. Ya, banyak sekali dan bisa antar negara. Ya, dan kita harus bisa ngikuti periodisasinya itu. Dan kadang kemarin ini juga terjadi perubahan time-nya ya. Jadi 2007, 12, 2018 itu berubah. Yang sebelumnya misalkan insentif HAKI, insentif artikel internasional itu dibuka bulan April, Mei. 2018 itu, 2019 dibuka Januari gitu kan. Jadi akhirnya kita harus tahu periodisasinya itu supaya persiapan kita siapkan itu tinggal amunisi itu tinggal diluncurkan saja gitu. Sama juga mahasiswa juga sama kan, kayak sekarang aja kayak misalkan Pilmapres lah, pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Itu kalau zaman dulu kan dia semester 6-8. Sekarang semester 4 dan 6. Kalau saya lihat webnya Pilmapres, kebetulan saya juri di Pilmapres di Untan juga, saya dulu bina di situ. Jadi saya ngelihat bahwa bayangkan di Pilmapres 2018, 19, 2020 itu sudah diperuntukkan hanya untuk semester 4 dan 6. Kalau kita lihat di webnya Pilmapres itu, yang juara-juara itu ya universitas besar ya, UGM, IPB, ITB gitu kan. ITS, Unair, Brawijaya gitu kan, UI. Nah, lihat di profilnya, sekarang mereka terbuka. Jadi ada profilnya ya, si mahasiswa itu. Sudah semester 4-6, prestasinya internasional sampai 4-5-6 ya. Nggak kebayang gitu loh. Jadi ketika saya kemarin membina yang kita Untan ini, saya buka itu semua. Bisa nggak kamu bayangkan ketika semester 4-6 dengan prestasi seperti ini? Jadi begitu jadi mahasiswa, orientasinya itu sudah langsung akademik, berprestasi, membantu orang dengan pengabdian macam-macamnya semua di situ. Karena di situ ada sesi penilaian untuk pengabdian juga kan. Jadi sudah benar-benar tidak nyantai-nyantai gitu ya. Enggak. Jangan lagi ada aspek yang lebih ke fisik ya. Jadi misalkan wah sampai gojolkan lari sana sini seperti itu. Udah orientasinya aja diskusi lah, berdebat, diskusi, atau mencari hal-hal yang sifatnya kreatif ya. Nah, itu yang harus dipahami gitu. Dan ini juga teman-teman dosen yang suka membina mahasiswa kan harus pakai perhitungan betul bahwa mahasiswa kan jatahnya S1 4 tahun ya, 144 SKS ya. Jadi kan artinya mereka harus benar-benar dibekali dengan hal-hal yang 4 tahun tuh mereka sudah mampu, bisa begitu keluar itu sudah siap gitu kan, siap latih ya. Kalau S1 itu siap latih ya. Kalau D3 siap pakai ya, karena dia untuk pekerjaannya. Nah, tapi yang paling berperan juga ini dosen bimbing akademik.
Dosen pengemudi harus bisa menempatkan diri, mengetahui karakter mahasiswanya. Jangan sampai dosen bimbingan akademik cuman tanda tangan LIRS. Ya SKS sekian dapat gitu kan. Nah, saya biasanya kalau pas lagi itu saya ngecek juga ke mahasiswanya, ini nilainya kayaknya naik, bagus, semangatnya ada. Nah, semester 2-nya mulai diarahkan. Kamu ikut PKM ya gitu kan, karena kan dia di semester 1 itu kan September, bukaan Oktober. Bukaan PKM kan biasanya Oktober untuk mahasiswa tuh. Ini paling jadi anggota aja. Kecuali mereka yang basic sekolahnya dulu bagus. Jadi sekolah-sekolah mungkin yang ada KIR ya, kelompok ilmiah remaja, itu sebenarnya input yang bagus untuk kita. Karena kan ya mungkin teman-teman guru lah ya, teman-teman guru di daerah itu sebenarnya kita bergantung ke mereka juga. Kita bergantung ke mereka bagaimana situasi pembelajaran di SMA, situasi masih siswanya itu mampu memahami keilmiahannya tinggi, itu akan menjadi input yang bagus buat kita. Kalau kayak universitas besar lah ya, kayak UGM, ITB, IPB, UI, TS itu kan mereka sudah mematok grade nilai segini, pasti yang bagus, dapatnya bagus. Nah kalau kayak kita, universitas di daerah gitu kan, justru itu tantangan, tantangannya gini, kita pasti dapat yang nggak diterima di sana, gitu kan? Atau memang mendaftar ke kita, tapi karena orang tuanya nggak izinkan ke sana, gitu kan? Nah, itu tantangan buat kita bagaimana kita mengubah dari yang nggak bisa ini jadi bisa, gitu kan? Akunya di situ. Terus hal yang menarik juga adalah mungkin juga nggak tahu nih teman-teman guru-guru terutama ya, karena saya ngerasain juga anak-anak saya itu kan yang lagi sekolah kan. Kalau kita lihat langsung lah ya, guru tuh suka banget apa sih? Deketin yang pinter. Kamu siapa yang udah ngerjain PR nih gitu kan? Akhirnya kamu udah ngerjain, oke kamu ya kerjain di depan. Gurunya pergi gitu kan. Jadi yang pinter tambah pinter, yang nggak bisa tambah nggak bisa. Nah sebenarnya kan kalau kita guru yang enak itu adalah yang bisa kita kasih picu supaya dia tetap eksis, yang nggak bisa kita deketin. Kamu nggak bisa yang mana sih gitu kan? Oh ini harusnya gini gitu kan. Jadi yang nggak bisa itu didekatkan ke yang bisa gitu. Jadi akhirnya ranknya kecil kan. Ya kalau yang misalkan kita dosen juga sama lah ya. Kadang saya juga introspeksi diri ya. Kadang ada di kelas itu kita pintar banget ya. Ada mahasiswa pintar banget ya. Tapi kadang kasihan kita lihat yang jauh gitu kan. Nah yang nggak tahu itu yang kita deketin. Kita kasih semangat, kita kasih motivasi supaya kamu coba dari sisi ini. Apa yang nggak bisa dari apa yang saya ajarkan itu kan? Oh, Bapak terlalu cepat ngajarnya. Oh, bahasa Bapak terlalu tinggi gitu kan? Oh ya, oke. Untuk kamu saya jelaskan ini gitu kan. Tapi kan kita nggak mungkin memenuhi otak semuanya ya. Itu saja dulu lah di situ. Nah, setelah kita tadi kan memanage ada waktu schedule-nya jelas, prioritas jelas. Nah, kita mulai memasukkan proposal itu sehingga akhirnya kita menjaga setiap tahun itu bisa untuk membiayai teman-teman membantu lah ya, membantu karena tetap kita tanggung jawabnya janji ya, jadi janji di proposal itu didanai ya kita outputnya jelas. Nah kemudian teman-teman mahasiswa bisa kita bantu dengan dana-dana penelitian kita kan, jadi kita ikutkan gitu. Dan diutamakan mereka-mereka yang nggak mampu ya, karena kalau saya juga ada yang lihat milah dulu. Misalkan yang pinter-pinter kan mereka biasanya sudah dapat tuh beasiswa ya, Jarum gitu kan, PPA gitu kan, semua udah dapat beasiswa. Nah yang beasiswa Bank Indonesia juga sama kan. Jadi kita cek dulu supaya teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan itu kita kasih kesempatan gitu loh. Jadi rekrut yang mahasiswa yang kira-kira tidak mampu atau minimal dia pemalu banget ya mau diajak itu gak mampu gitu kan. Kadang saya suka gregetan deh. Jadi kalau ada mahasiswa yang pemalu banget tuh saya suka gregetan, kok bisa gitu loh. Nggak usah malu-malu lah, biarin aja. Nggak harus punya PD gitu kan. Nah akhirnya kita nanti bisa ke sana. Terus juga sama kalau teman-teman dosen juga mungkin ya yang saya juga belajar. Saya makasih banget. Banyak dosen-dosen, terutama waktu S3 juga sama. Makasih promotor saya, Prof. Sabirin, Prof. Edi Meyanto di farmasi ya. Juga dosen-dosen di kimia UGM. Saya banyak belajar banget dari dosen-dosen saya di kimia UGM juga. Kemudian juga ada hal yang menarik itu, saya dulu disemangatin juga sama senior saya, dosen di Untas Riau, Prof. Dr. Saryono.
Jadi kami satu lab dulu. Jadi beliau tuh memberikan semangat ke saya itu kan. Ari kamu harus bisa gini gitu kan. Ya saya senang aja dikasih semangat sama orang gitu kan, juga sama saya sampai sekarang pun saya masih belajar. Jadi saya kadang kalau saya nggak paham nih gitu kan, saya biasanya kontak ke mantan dosen saya, ke kimia UGM. Jadi saya bilang, Prof Karna banyak di FB-nya. Makasih Prof Karna. Nah itu saya minta, Prof ini saya nggak paham ini bisa diajarin sama juga. Prof Edi juga sama di Farmasi UGM. Jadi saya belajar dari beliau. Kuncinya kita belajar lah dari orang yang hebat-hebat itu ya. Karena saya merasa bahwa kita kan selalu kurang. Jadi kalau kita selalu belajar, tambah masukan banyak. Tapi bagi mahasiswa juga perlu banyak belajar dari senior, dari dosen-dosen. Iya, kalau bisa, saya sih pengennya justru bagaimana ya relationship mahasiswa sama dosen itu benar-benar kayak kolega. Partner gitu ya. Jadi tetap attitude sopan santun ada, tapi mahasiswa juga jangan terlalu kayak zaman dulu tuh munduk-munduk ya, orang Jawa bilang tuh munduk-munduk ya. Maksudnya jangan kayak, jadi akhirnya kan kayak takut banget sama dosen gitu kan. Dosen kan kita pembelajaran dewasa ya, udah mahasiswa kan. Kecuali mungkin SMA ya, SMP, SMA kan sama guru takut sekali ya. Nah, belajar dari kegagalan Pak Ari nih dalam buat proposal, penelitian dan lain-lain. Kira-kira kalau tadi bicara biar diterima nih, bisa minimalisir kegagalan nih. Ya, biasanya kalau saya karena emang sudah ada roadmap ya. Saya biasanya kalau ada proposal yang ditolak, saya lebih utamakan proposal itu dulu saya perbaiki. Proposal itu saya perbaiki karena itu sudah masuk di tema roadmap. Tapi kalau misalkan saya mau proposal misalkan benar-benar baru, saya ngelihat dulu dari roadmap saya itu bagian mana sih yang parameter mana sih yang belum saya olah gitu kan. Jadi ini kayaknya perlu nyari keahlian ini deh, misalkan orang ini di Untan nggak ada gitu kan, ini harus kontak misalkan dengan universitas ini gitu kan. Memulai komunikasi kan harus mulai dari nol dulu ya, mulai komunikasi dulu. Nah itu kan butuh waktu, time. Ini proposal ini kurang 2-3 bulan nih misalkan gitu kan. Udahlah proposal lama aja, proposal lama. Kita baca panduan lagi, interpretasi dari panduan itu maunya apa sih, apa dia itu kan. Terus kita buat kalimat, setelah buat kalimat kan ya kita ngikuti SPOK gitu kan. Kadang kita minta ke teman lah, tolong dicek deh proposal saya itu kalau dari bahasa kamu tuh kira-kira udah dipahami nggak? Karena kan reviewer juga dia backgroundnya lain gitu, misalkan beliau sampai ke situ kan ada backgroundnya juga gitu kan. Jadi gimana caranya apa yang saya tuliskan itu bisa dipahami gitu kan, punya ke situ. Jadi memang banyak melibatkan relasi-relasi harus teman-teman ya. Kita nggak mungkin kerja sendiri. Iya, sehingga nanti bisa membantu ngoreksi dulu ya Pak ya, sebelum nanti dibawa ke upload gitu. Iya. Tapi kadang kalau apalagi kita harus manage juga waktu ya. Kadang misalkan gini, kan kita ngajar banyak juga, belum lagi ke lab pagi, pulang sore, bimbing mahasiswa, belum lagi mahasiswa yang nggak paham masih telepon WA kan. Jadi kadang untuk kita membuat proposal baru itu butuh waktu kan. Tapi kadang kalau udah mepet-mepet ya mengolah yang proposal lama itu yang ditolak gitu kan. Karena sempat 3 hari kan, udah itu pusing kepala. Kalau udah kayak gitu saya biasanya gini, nggak usah ikut lah. Mending saya nggak usah ikut gitu. Kalau yang persiapannya nggak matang, mending saya nggak usah ikut. Mundur aja. Nggak apa-apa sih menurut saya, karena itu kan periodisasi ya, pasti di tahun berikutnya ada lagi gitu. Karena ada jalannya pasti kayak gitu. Nah, kalau Pak Ari sendiri bagaimana nih Pak menjaga konsistensi? Wah, saya lihat kan Pak Ari setiap tahun, setiap bulan, semangatnya konsisten. Mungkin bisa dibagi nih Pak tipsnya buat teman-teman yang nonton. Buat teman dosen sama teman mahasiswa, satu kuncinya kita positive thinking aja ya. Jadi saya sih konsepnya pikirannya positif aja gitu kan. Misalkan ada hal kendala di lab hari ini, alat pecah, terus harus inden bahan lagi gitu kan. Terus teman yang harusnya hari ini diskusi nggak bisa datang, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Happy aja lah gitu, happy aja terus. Tapi kadang sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut, jangan sampai 2-3 hari, 4 hari, itu nggak usah. Jadi kuncinya di situ positive thinking, terus yakin bahwa semuanya itu sudah ada jalannya. Ya, jadi Allah udah ngasihkan jalan kita gitu kan. Kita pengennya hari ini, tapi hari ini cuaca nggak cocok, halangan nggak ada, ya udah dinikmatin aja lah, nggak usah marah-marah. Tuh teman-teman, kuncinya kalau Pak Ari bilang disimpulkan bersyukur. Iya betul, selalu bersyukur. Banyak bersyukur dalam positive thinking dan dinikmati dengan happy, sehingga ya
bisa kelihatan kan dari Pak Ari, sosok beliau yang begitu happy setiap hari. Tapi juga jangan terlalu mikir, nanti kelihatan tua sekali gitu. Iya. Nah, ada lagi nih Pak Ari, jadi kadang-kadang juga Pak, termasuk saya lah, kalau udah ngerjain penelitian tuh mungkin nanti moodnya di akhir ketika buat laporan tuh Pak, mulai nih Pak. Iya. Mulai goyang. Iya, benar-benar. Nah, kalau menurut Pak Ari yang udah punya pengalaman dari tingkat nasional sampai mungkin internasional, gimana nih Pak, kira-kira punya tips atau rahasia Pak Ari kalau kita mau menulis laporan penelitian biar lebih efektif dan efisien lah gitu? Oh iya, kan kalau kuncinya satu sih, kalau kita memang sudah kerja di lab atau kerja di lapangan, data tuh udah ada. Tapi bagaimana kita memaknai angka itu kan, kuncinya di situ. Bagaimana angka-angka itu bisa berbicara gitu kan. Bukan hanya sebuah kata, oh 2, 4, 6, naik nih loh. Tapi naiknya tuh apa maknanya itu. Jadi nanti laporan kita akan mengalir aja gitu kan. Oh ini gini, terus literaturnya, pembandingnya juga harus kita siapkan juga semua sehingga kita bisa membahasnya. Cuman dosen-dosen saat ini juga mahasiswa, kalau mahasiswa nggak terlalu dituntut sih yang laporan PKM ya, untuk keuangan itu nggak terlalu kayak dosen. Dosen sekarang kan laporannya dituntut sekali, diminta dosen paham keuangan gitu kan. Jadi ini yang membuat dosen jadi kayaknya putus asa. Tapi sebenarnya di panduannya DRPM itu sudah jelas bahwa kita boleh memasukkan tenaga administrasi ya, keuangan gitu kan. Kita diizinkan untuk masuk tenaga administrasi keuangan sehingga dapat honorarium gitu kan. Jadi dosen ya jangan kayak dewa segala tahu ya. Jadi kita ngerjain juga semua keuangannya. Tetapi kalaupun toh misalkan, karena kan di tenaga keuangan kita juga sedikit ya. Jadi nggak mungkin juga dia ngerjain semua dosen gitu kan. Nah, itu kita bisa belajar juga dari bagaimana sih cara membuat laporan keuangan, karena DRPM juga sering mengadakan workshop bekerja sama dengan Dijen Pajak, kerjasama dengan BPK gitu kan. Kemudian beberapa universitas itu mengadakan pelatihan workshop pembuatan laporan keuangan, dan kita bisa belajar dari situ. Kalau kita di internal kan juga sering ada workshop gitu kan. Cuman masalahnya kadang kalau kita workshop, dosen tuh guyonan ya, guyonan bercerita. Jadi intinya nggak masuk kadang seperti itu. Jadi kadang niat kita workshop itu mau paham atau mau guyonan seperti itu. Terus kalaupun yang secara internal kita informasinya tidak mencukupi dari keinginan tahun kita bisa tadi cek ke beberapa universitas, karena kayak UGM itu workshop keuangannya ada tuh, saya baca juga download ada, jadi saya suka download dari situ. LPPNTM juga ada, IPB juga ada, ITS juga ada, jadi saya belajar dari situ. Misalkan pembuatan kwitansi, pembayaran pajak, golongan 3, golongan 4 berapa pajaknya gitu kan, terus aturan-aturan sewa semuanya gitu kan harus ada di situ, dan itu harus dipelajari memang. Artinya kita ketika nanti kalaupun toh kita menggunakan administrasi keuangan, kita paham ini kok kwitansinya gini seperti ini, karena nanti kalau misalkan itu tidak sesuai dengan aturan keuangan, kita dipanggil BPK kan, kita dipanggil pajak di akhir tahun, tahun berikutnya, karena kan anggaran tutup November ya, anggaran tutup November, jadi tahun berikutnya pemeriksaan. Jadi kita itu yang akhirnya membuat saya melihat teman-teman dosen jadi putus asa ya. Nah tapi orang boleh berdalih putus asanya karena keuangan susah gitu kan. Tapi kalau logika saya cuma gini, kita pengen apa sih? Kita pengen riset kita berjalan. Nah, riset kita berjalan, berarti kita kan minta ada orang yang mendanai. Dan yang mendanai itu kan sebuah institusi, misalkan DRPM gitu kan. Tapi dia menerapkan aturan gini, ya kita pengen itu ya kita ngikutin lah aturannya gitu kan. Aturannya begitu ya ikutin lah gitu. Kalau kita udah putus asa nggak akan bisa, seperti itu kuncinya. Nah, jadi kuncinya juga sama ya kan. Kalau Pak Ari sendiri, beliau mencari literatur dan referensi Pak ya. Kemudian juga kalau belajar tadi bagaimana pemahaman tentang pembikin kwitansi, dan kemudian penulisan laporan yang ya kalau ada sesuatu yang belum berjalan sesuai rencana ya coba terus. Ya sama juga ketika nanti kita pembelian ke toko gitu misalkan, itu kita harus benar-benar cek toko-toko juga yang sesuai dengan aturan keuangan. Misalkan dia pembayaran pajaknya per tahun atau per bulan, itu kan kita harus cek. Ya kalau di situ nggak bisa dia punya NPWP juga nggak, gitu kan. Jadi kita tanyain betul. Nah kalau nggak ya kita ganti toko lah. Karena nanti yang kena kita, gitu kan, yang kena kita gitu. Jadi kita ganti toko yang sesuai aturan keuangan itu. Dia punya NPWP, terus nanti dia pajaknya kena berapa? Apakah dia yang bayar pajakan atau kita yang bayar pajakan? Jadi kan kita lewat NPWP kita kan nanti kan. Jadi memang sebenarnya di panduan itu kalau diikutin udah ini Pak ya? Ada di panduan. Udah memudahkan dari workshop-workshopnya itu juga ada. Sama yang kemarin saya share itu juga sama. Jadi kemarin saya makasih juga untuk UNES ya. Tadi saya juga kemarin ngecek di LPPM-nya UNES, dia ada workshop untuk laporan keuangan. Jadi UNES Semarang. Jadi saya juga langsung share ke teman-teman, karena kuncinya gini. Terus satu kuncinya,
kita jangan pernah takut, jangan pernah rugi untuk share ke teman. Kenapa? Karena teman kita memang kompetitor kita, tapi teman-teman kita itu sudah ada jalurnya. Kita nggak mungkin ibaratnya mereka nutup kita, nggak mungkin gitu. Kalau logika saya. Makanya ketika kita dapat info ya kita share aja. Ini loh ada ini. Kenapa? Karena kalau misalkan ada teman dosen yang malain maju, senang loh kita ada teman. Bayangin kalau kita cuma riset sendirian gitu. Tapi kalau ada teman-teman dosen yang lainnya, dapat loh ini, keren. Kita coba ini lagi. Jadi saling memotivasi kan, jadi semangat di situ. Ya apalagi kayak Pak Ivan masih baru ya, muda ya. Itu kan gantikan saya nanti. Kalau saya pensiun dan saya udah tua gitu kan. Ada yang baru. Bayangin coba kalau misalkan dosennya cuma itu aja, kan repot juga kan, kita rugi, secara institusi kita rugi gitu loh. Kita harus bisa mensupport dosen-dosen baru yang muda-muda kalau perlu nih, karena pembelajaran saya dulu, saya masih ingat dulu, saya jadi pertama pas ngajukan yang hibah bersih yang ditolak itu juga ada komentar, jadi saya pas ngasukan nih, kamu tuh dosen muda, ngapain kamu ngasih ini, pasti ditolak. Nggak apa-apa, justru itu kamu tahu gitu, itu kamu tahu kan, salahnya apa gitu kan. Makanya saya bilang ke teman-teman yang baru-baru itu, di pengalaman di saya lah ya, coba aja yang baru-baru itu harus mulai dari sekarang gitu kan, supaya semangatnya selalu ada gitu, karena gagal itu tuh sukses tertunda aja, pasti nanti ada dapat itu tuh. Gagal sukses tertunda teman-teman. Nah, berkaitan dengan motivasi nih Pak Ari, closing statement dari Pak Ari deh terkait penelitian. Nah, jadi semoga bisa memotivasi mahasiswa maupun dosen-dosen yang baru mau mulai atau mungkin sekarang sudah mulai tapi mungkin gagal. Nah, mungkin boleh deh Pak Ari. Kalau saya sih kuncinya di manajemen diri ya. Iya, karena kuncinya karena saya gini, saya cerita aja sendiri ya untuk kalau orang lain takut nggak enak ya. Ke istri saya aja. Saya kebetulan istri saya juga dosen kan. Saya ngelihat dia punya potensi, cuman mungkin basicnya dulu dia nggak suka riset. Jadi waktu itu pas mau nikah kita cuma bilang, aku ibu rumah tangga aja ya gitu kan. Terus oke, no problem, gue bilang gitu kan. Tapi sayang kamu jadi dosen. Kalau jadi dosen itu kamu bisa berbuat banyak untuk hal mahasiswanya, untuk macam-macamnya. Saya buat manage kamu, gitu kan. Jadi mulai saya kenalkan, nih loh cara searching literatur, gitu kan. Nih loh kementerian ini skim ini. Kamu buat periodisasi, manajemen. Kamu buat laptopnya folder ini, seperti itu. Jadi saya akhirnya menerapkan istri saya kayak kolega. Jadi kolega saya bilang ini. Akhirnya mulai pelan-pelan dia dapat gitu. Jadi dari manajemen diri itu. Karena kalau dia tidak pernah tahu, ya dia nggak mau gitu kan. Nah, jadi ketika kita mengajak orang untuk suka ke kita, berikan suasana enak loh di sini gitu loh. Enak loh di ini gitu kan, seperti itu. Kamu ngajak orang kayak gitu kan. Jadi enak loh ke sini. Kita ke kafe itu ya. Enak loh dicoba dulu kan. Enggak enak gitu kan. Jadi bagaimana indahnya meneliti gitu kan. Bisa berbagi dengan teman, bisa bantu mahasiswa gitu kan. Jadi indahnya itu tuh akhirnya saya ngelihat saya bisa gitu kan ke situ. Nah, sama juga ke masa bimbingan saya kan. Tolong nanti kalau kamu udah lulus, apa yang baik yang di tim kita gitu kan, nanti kamu jadi dosen, kamu bantu share teman-teman, jangan merasa diri kamu hebat gitu kan, terus kamu harus selalu belajar terus ingat kamu tuh bisa seperti ini dulu dibantu banyak orang gitu kan. Jadi kalau bisa kamu bantu orang juga gitu kan, karena pada saatnya kita lengser, pada saatnya kita akan hilang gitu kan, dan itu akan digantikan yang baru-baru itu. Kalau kita nggak nyiapkan yang baru-baru itu kasihan gitu kan, lost generation nanti ke situ gitu ya. Tuh teman-teman, pesan dari Pak Ari yang sangat luar biasa. Ya itu pengalaman aja sih. Nah, terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama Pak Iwan, senang juga ketemu di sini. Nanti kalau ada channel saya ya, saya buat channel juga. Nanti kerja sama Susah juga. Nah, teman-teman, semoga apa yang kita bincang-bincangkan hari ini menginspirasi teman-teman, kemudian memotivasi teman-teman, dan terutama yang lagi sekarang galau mau meneliti. Nah, udah banyak tuh dibagi rahasia yang luar biasa deh dari seorang sosok Pak Ari yang udah berpengalaman di penelitian. Saya ucapin terima kasih dulu boleh nggak? Oh, boleh. Ya, buat dosen-dosen saya di Undip, S1-nya, S2-nya di Unpad, S3-nya di UGM. Terima kasih untuk semuanya. Prof-prof saya, makasih sampai sekarang masih memberikan saran ke saya.
Itu sangat berarti sekali. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak baik. Makasih. Baik, terima kasih teman-teman bincang-bincang hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.